Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 302. Dewi mengajukan perceraian. Bang, suara tendangan. Rocky menendang dengan kakinya, tendangan itu langsung menghantam dada Jenny. Tubuh Jenny tiba-tiba ditendang ke tanah dan terlempar menjauh 1 meter. Dia jatuh tidak berdaya di tanah tanpa suara, seolah-olah pingsan. Dewi tertegun, belum kembali sadar. Alicia juga tercengang, tidak pernah menyangka orang tidak berguna sebenarnya setangguh ini. Jenny jatuh ke tanah tidak bergerak sama sekali. Ibu, Dewi menjerit dan bergegas panik menghampiri. Jenny berbaring terlentang, semua orang benar-benar dibuat tercengang oleh tendangan itu. Setelah tubuhnya diguncang oleh Dewi beberapa kali, Jenny sadar kembali, dadanya merasa sakit yang tidak tertahankan, rasanya seperti tulang rusuknya ditendang dan patah. Tiba-tiba, Jenny membuka mulutnya dan muntah darah. Darah hangat memercik di tangan Dewi. Wajahnya pucat ketakutan, bingung apa yang harus dia lakukan. Rocky juga tercengang, dia agaknya sedikit menyesal. Tadi dia dipenuhi dengan amarah sehingga secara tidak sadar menendang Jenny dan dia tidak memukulnya dengan keras. Tapi bagaimanapun juga, di hadapan istrinya, dia menendang ibu mertuanya, istrinya pasti akan marah. Bu, bagaimana keadaanmu? Dewi juga ketakutan dengan darah yang menyembur, dia menangis sambil mengguncang tubuh Jenny. Jenny mulai merasa segar setelah bernapas, tiba-tiba dia seperti menarik napas dalam-dalam dan bangkit menangis dengan keras. Dewi, orang tidak berguna ini benar-benar menendangku, dia demi melarikan diri dengan wanita kaya ingin membunuh ibumu. Dia ingin menghancurkan barang buktinya. Melihat Jenny menangis dengan penuh energi, Dewi menghela nafas lega. Bisa menangis atau menjerit artinya tidak ada luka yang serius yang melukai bagian vital. Namun, Rocky menendang ibunya sendiri sampai muntah darah, mengatakan alasan apapun, Dewi juga tidak bisa menahan amarah ini. Dia menoleh dengan dingin dan berkata kepada Rocky, apakah kamu ingin bercerai? Aku akan memenuhinya. Dewi. Hati Rocky terasa berat. Benar saja, dia sendiri yang menendang ibu mertuanya dan membuat istrinya marah. Dewi melirik Suri Jiang, hatinya merasa sakit dan nyeri, sangat sakit hingga dia hampir ingin menangis. Suaminya sendiri menendang ibunya hingga muntah darah demi melindungi wanita lain. Dia tidak bisa menerimanya. Terlebih lagi, dalam foto yang diperlihatkan Jenny padanya, Rocky benar-benar dalam posisi yang ambigu dengan seorang wanita muda. Inilah hal yang paling membuat Dewi sedih. Seluruh hatinya hanya ditujukan untuk Rocky, tetapi Dewi tidak menyangka Rocky akan mengkhianatinya suatu hari nanti. Dewi memapah Jenny untuk berdiri, dan berkata dengan dingin, aku akan kembali mengambil kartu keluarga, kamu ikut aku pergi ke biro urusan sipil, kita bercerai saja. Rocky mengerutkan alisnya, dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi seperti ini. Alicia mengambil keuntungan dari kondisi Rocky dan memakinya, Rocky, keluarga Liu tidak terlalu buruk dalam memperlakukanmu, tapi kamu malah menendang ibumu, benar-benar tidak berbakti. Aku mendukung Dewi untuk menceraikanmu, dia masih muda dan cantik, dia bisa menemukan seorang suami yang lebih kaya darimu. Rocky menatapnya dengan tatapan pembunuh. Alicia sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun. Tatapan pembunuh di mata lawannya terlalu berat, melihatnya sekilas saja membuat seluruh tubuhnya gemetaran. Apakah ini tatapan mata seorang yang tidak berguna? Ibu, aku akan membantumu pergi ke rumah sakit.
Dewi enggan melihat Rocky, dia memapah Jenny yang sedang menangis dan meratap berjalan keluar. Pada saat ini, Suri Jiang juga sudah tersadar dan berlari dengan buru-buru. Direktur Jenny, apakah Anda masih ingat padaku? Aku adalah manajer dari bank. Hari ini Direktur Rocky datang untuk menangani bisnis bank. Aku mengantarkan dokumen itu untuknya. Anda lihatlah, ini semua adalah dokumennya. Selesai berbicara, Suri Jiang buru-buru menyerahkan dokumen yang ada di tangannya. Dewi menatapnya dan menyadari bahwa benda yang dibawanya memang adalah dokumen bank. Pada saat ini, Dewi juga ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Suri Jiang di bank. Pada saat itu Suri Jiang adalah pegawai magang di bank, kemudian dia diangkat menjadi manajer. Tidak mungkin Rocky dan Suri Jiang melewati batas, apalagi Suri Jiang hanyalah seorang pegawai bank biasa. Dia juga tidak memiliki uang yang cukup untuk memberikan Rocky batu giok seharga ratusan miliar. Rocky juga melangkah maju, dan berkata dengan suara rendah kepada Jenny, "Bu, tadi aku kehilangan akalku untuk beberapa saat, lalu memukul ibu. Batu giok seharga miliaran, aku bisa merelakannya, tetapi liontin itu sangat penting bagiku, itu adalah peninggalan keluargaku, mohon kembalikan padaku." "Tidak berguna, kamu masih berani meminta liontin dariku." Jenny sangat marah, dia mengayunkan lengannya hendak menamparkan Rocky dengan kuat. "Ibu!" Dewi tercengang, tanpa sadar berdiri menghalangi di depan Rocky. Jenny hampir saja memukul wajah putrinya, buru-buru menarik tangannya dengan kaget. "Dewi, kamu masih mau menolong bajingan ini? Pinggir, biarkan ibu memukulnya sampai mati." Dewi berdiri tak bergeming, tatapan matanya penuh kebingungan. Dia hanya mengandalkan nalurinya, bergegas maju menghalangi Rocky dari tamparan dari ibunya karena nalurinya. Namun, Rocky semakin merasa menyesal dan terharu saat melihat istrinya melindunginya dari tamparan ibunya. Semua yang dia lakukan adalah untuk istrinya. Batu giok seharga miliaran yang dijual oleh Jenny, dia bisa tidak memperdulikannya. Bahkan dia juga dapat memberikan villa ini pada Jenny. Tetapi dia tidak ingin bercerai dengan istrinya. Awalnya hubungan di antara keduanya berangsur-angsur membaik, hanya ibu mertuanya yang membuat masalah dan membuat Dewi kecewa hingga mengajukan perceraian. Rocky menarik tangan Dewi dan berkata, "Istriku, aku tidak seharusnya memukul ibu. Jika kamu marah, kamu bisa memukulku, aku tidak akan melawan." "Untuk apa aku memukulmu?" Hati Dewi merasa lebih sedih, dia mengangkat kepalanya dan menatap Rocky. "Kamu katakan dengan jujur, apakah kamu pergi ke hotel dengan seorang wanita?" Ini, Rocky ragu sejenak. Kalau Rocky memberitahu Dewi tentang masalah adik ipar, pertemuan keduanya pasti tidak dapat terhindarkan. Dan adik ipar sangat membenci keluarga Liu, kalau saja mereka bertemu lebih awal pasti akan menimbulkan masalah. Tapi sekarang, dia dan istrinya sudah berada di ambang perceraian, jadi dia hanya bisa memberitahu yang sebenarnya. Rocky berkata, "Orang yang aku temui adalah adik iparku, kalau kamu tidak percaya, aku dapat membawamu menemuinya." "Adik ipar?" Jenny segera berteriak, "Kenapa aku tidak pernah dengar bahwa kamu punya adik ipar?" "Rocky, jangan pikir kamu mencari wanita tua yang kaya kemudian dapat membodohi anakku. Kukatakan padamu, masalah ini belum selesai, Dewi harus menceraikanmu." Dewi tidak menghiraukan Jenny, dia berkata pada Rocky, "Bisakah kamu membawaku menemuinya secara langsung?" "Bisa." Rocky telah bertekad. Sekarang dia telah menguasai kekuatan bawah tanah dari 3 perbatasan timur dan barat. Paling tidak dia punya kekuatan untuk bersaing dengan adik ipar. Tidak perlu khawatir, adik ipar akan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan keluarga Liu. "Kalau begitu kita pergi sekarang." Dewi juga sudah mengambil keputusan. Dia ingin menghadapi wanita itu secara langsung.
Jika wanita ini mempunyai hubungan dengan Rocky, maka dia akan mundur dan membiarkan Rocky menceraikannya. Rocky menghela nafas lega, paling tidak istrinya mau mempercayainya, keduanya tidak akan sampai pada titik perceraian. Tetapi baru saja dia berpikiran demikian, dia mendengar lagi suara dingin Dewi. Rocky, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan meminta ibuku untuk mengembalikan liontin dan batu giok padamu. Tetapi aku tidak bisa memaafkanmu karena telah menendang ibuku hingga muntah darah. Lupakan saja, aku tidak menginginkan batu giok itu lagi. Rocky berkata dengan berat hati. Batu giok itu dia masih bisa membelinya lagi, tidak masalah asalkan liontinnya dapat diambil kembali. Meskipun Jenny sebenarnya tidak muntah darah sama sekali, hanya giginya menggigit lidahnya sehingga mengeluarkan darah, tetapi dia tetap saja adalah ibu dari Dewi, wajar jika istrinya marah. Rocky hanya bisa menyelesaikan krisis yang ada di depan mata saat ini, lalu perlahan membuat istrinya berubah pikiran. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.